Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa malam hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat kita tanam di dalam hati dan pikiran kita, supaya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Pada kesempatan malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami akan memulai membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini pasti ada berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Bahkan dalam hal pekerjaan sekalipun. Terkadang tidak setiap orang bisa menikmati pekerjaannya yang dijalaninya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, sehingga hal semacam ini bisa terjadi. Dan biasanya kalau hal ini terjadi pasti menimbulkan tekanan, atau bahkan bisa sampai ke tingkat di mana orang tersebut merasa cukup stres. Pertanyaannya, kenapa tidak semua orang bisa menikmati apa yang dikerjakannya? Hal ini terjadi karena seringkali bidang pekerjaan yang ia jalani bukanlah pekerjaan yang ia sukai, sehingga ia mengerjakannya juga dengan separuh hati. Berkaitan dengan hal ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kunci sukses yang bisa membuat kita mengalami sukacita di dalam pekerjaan. Hal ini ditulis dalam Efesus 6 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Kunci sukses yang dimaksud adalah dalam mengerjakan apapun. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kita harus taat melakukan semuanya itu. Bahkan dikatakan taat dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kita taat kepada Kristus. Jadi di sini kita bisa mengoreksi diri kita dan menilai apa yang kita kerjakan itu sudah seperti kita taat kepada Kristus atau belum. Kalau kita melakukan setiap pekerjaan dengan masih bersungut-sungut, itu artinya kita sesungguhnya belum menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kalau anak-anak Tuhan yang taat, dia akan tetap menyadari bahwa apapun yang sedang dia kerjakan, dia mengerjakannya untuk Tuhan. Artinya ia bekerja dengan hati yang rela dan penuh sukacita tanpa ada persungutan. Sehingga lewat apa yang dikerjakannya ia bisa memuliakan Tuhan. Balasan dari apa yang dikerjakan dengan baik dan penuh sukacita adalah upah yang diterima dari majikannya di mana ia bekerja. Firman Tuhan di atas katakan pada ayat 8 adalah, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi prinsip hidup setiap orang percaya atau setiap anak-anak Tuhan adalah, apapun yang dikerjakannya, harus dikerjakan untuk Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang gampang menyerah di dalam segala keadaan.
Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita harus tetap menyadari bahwa apapun yang kita perbuat, kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dengan pola pikir yang seperti ini, kita tidak akan pernah menjadi orang yang cepat menyerah dan putus asa. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan setiap gerak kehidupan kita. Dan selama kita hidup sebagai anak-anaknya, kita harus hidup untuk memuliakan Allah semata. Dengan pola pikir apa yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan, maka kita tahu kita tidak bergantung kepada pekerjaan yang kita kerjakan, tetapi kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Dan bila kita setia, maka Allah akan membalas setiap jerih lelah kesetiaan kita dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ingatlah bahwa dunia ini bukan tujuan kita, karena tujuan kita adalah langit baru dan bumi yang baru. Tetapi selama kita ada di dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut dapat bertanggung jawab terhadap hidup yang sedang kita jalani ini. Dan jika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Allah akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar lagi. Jadi dalam melakukan pekerjaan apapun harus sesuai dengan selera Tuhan dan bukan selera kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan melawat kita pada malam hari ini. Dan besok bangun dengan keadaan sehat dan sukacita. Yesus selalu menaungi hati dan pikiran kita. Tuhan Allah Bapa kami, ketika membuka mata pada pagi hari ini, kami menyadari bahwa Engkau masih menyertai dan memberikan berkat yang luar biasa. Kami masih diperbolehkan menghirup udara segar dan bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadap kami. Kami masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Kami masih diberi kepercayaan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itu semua atas berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Dan sekarang, pada malam hari ini kami akan beristirahat, menutup mata untuk mengumpulkan energi guna menjalani aktivitas esok hari. Berkatilah Tuhan, agar kami memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berkatilah juga keluarga, teman, saudara, dan semua orang yang kami kenal, agar diberi berkat yang sama seperti yang kami terima dari Engkau. Cukupkan tidur kami dan berikan kebahagiaan sehingga kami dapat bangun pada esok hari dengan semangat, dan dapat menjalani hari yang baru dengan penuh sukacita. Ya Yesus, maafkan juga kami semua yang benar-benar ingin bertobat dan kembali kepadamu. Kami dengan rendah hati mengakui dosa kami dan meminta belas kasihan-Mu. Kami belum mencintai-Mu dengan hati yang murni. Kami juga tidak mencintai sesama seperti diri kami sendiri. Kami tidak melakukan keadilan, mencintai kebaikan, atau berjalan dengan rendah hati bersama-Mu, Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan dalam cinta kasih-Mu. Dengan belas kasihan-Mu yang besar, bersihkan kami dari dosa kami. Ciptakan dalam diri kami hati yang bersih, dan perbarui roh yang benar di dalam diri kami. Kembalikan kepada kami sukacita keselamatan-Mu dan dukung kami dengan roh-Mu yang melimpah. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.